Pojo Podcast Koja Wong Kite. Assalamualaikum. Halo sanak sedulur, apa kabar? Aku Mengyadi. Aku Om Albin, kembali lagi di podcast dari Selambari TV, yaitu Pojo Podcast Koja Wong Kite. Apa kabar Mengyadi? Alhamdulillah sehat subur. Om Albin siapa nama? Lebih subur. Lebih subur. Saya gara-gara deket kau nih, Leja pun ikut subur kan? Oh iya nih ya. Ini harus diubah sekarang. Jadi- Kau yang harus ikut aku. Iya ya. Kita nge-gym sudah. Nge-gym ya. Iya. Ajang nang sakit kalau begitu. Bahaya dah. Nah, pemirsa, cak mana kabar hari ini? Semoga sanak sedulur sehat-sehat baik. Oi, kameramen. Oi, apa kabar? Alhamdulillah. Diam-diam baik. Iya, diam-diam baik. Oke, Kan kita direkam. Ulang lagi. Jangan ketahuan gitu. Iya. Oke, pemirsa Pojo, hari ini adalah edisi spesial dari Pojo. Karena apa Mengyadi? Wah, caknya spesial ya. Spesial makin telur. Cak nasi goreng. Iya. Ya ngapo? Iya, masih apa nian? Spesial apa nian? Nah, Kita begitu hari memang galak aku nanya kau nanya balik. Cak. Iya ya. Tidak. Nah, pemirsa, ke Pojo ini kan punya sponsor utama ya. Yaitu siapa? Siapa sponsor utama kita? Sponsor utama kita. Halo. WIHT. Nah, tepuk tangan dulu dong. Nah, untuk itu Pojo kali ini akan mengundang salah satu orang penting dari Wi Hotel, yaitu General Manager dari Wi Hotel. Nah, cantik, masih muda. Belaga juga. Ah, cantik sama belaga, hamnya beda. Mulai cantik lah belaga. Oh, belaga nih aneh emang. Bin kata orang dusun gitu ya, Kak. Nah, kalau kita langsung sambut baik bintang tamu spesial kita, ada Mbak Wita Suwada. Halo Bang Yadi, Om Albi. Sip. Nggak salah lagi untuk Iya, Enggak salah. Penting diulang ya. Masih ada hikmah. Masih ada hikmah. Masih ada hikmah. Apa kabarnya Mbak Wita? Alhamdulillah baik, sehat luar biasa. Wah, baca di TK itu kan? Iya. Iya. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, Mbak Wita, Ya, bingung aku nak ngomong apa ngeblank. Jangan ngobrol-ngobrol. Jadi untuk Mbak Wita, jadi kita sebelum bahas masalah Wi Hotel, kami nak tahu dulu tentang karir Mbak Wita. Jadi sebenarnya agak-agak cak mana nak ngomong Mbak tapi JM. JM. Nak ngomong ibu masih Mudonia. Lumayan yang diomong ibu. Jadi kita panggil Mbak beda. ya Gitu, boleh, santai. boleh. Mbak Wita, ini asli mana? Oke, sebelumnya salam kenal, sanak Sedulur. sedulur ya, sanak sedulur, salam kenal. Saya Wita, General Manager Wi Hotel ya. Yang saat ini tentu selalu mensupport program Pojo. 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 Jadi kita selalu support program apapun yang diadakan oleh Silampari TV. Oke, terima kasih Mbak Wita. Ya kalau ditanya dari mana, kebetulan kita masih anak Sumatera nih. Oh, Nah, masih anak Sumatera. Cuma beda ujung. beda ujung karena dari Sumatera Utara nyerempet sedikit di Aceh. Oh, ada Perbatasan. Aceh. Iya, jadi Sumut perbatasan ke Aceh. ke Aceh. Mbok kira orang awak, ternyata orang Medan. Orang Medan. Asli dari sana, tapi sebelumnya udah lama juga di Sumatera Barat, Oh, di gitu. Bukit Tinggi. Jadi Bener. udah mana-mana. Hebat kan, Vin? Nah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ke Sumatera Selatan pulau. Dari Lambang-lambuan ini ya. tapi awalnya dari titik nol. Aceh. Aceh, betul. Ah. Karena memang berkarir itu mulai dari 2018 Januari, itu karir saya dimulai dari Aceh. Oh, dari Banda Aceh. Aceh. Oke. Ya. Tapi kalau aslinya sendiri, maksudnya dari kecil itu lahir di mana? Sumatera Utara. Sumatera, Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Langkat, di salah satu desa yang ada di sana. Wah. Desa terharu sih, Langkat memang. ya. Ya, Langkat. Di Kabupaten Langkat. Hmm. Tapi Kabupaten Langkat itu kebetulan terletaknya itu perbatasan dengan Aceh. Aceh. Dengan Oke. Aceh Temiang. Jadi malah kalau kita mau belanja, mau beli sesuatu itu malah lebih dekat ke Aceh Acehnya, ketimbang ya. ke Sumatera Utara Oh, gitu. gitu. Jadi bisa dibilang ya sumut coret. Iya. Sumut kepleset. Iya, sumut kepleset karena perbatasan. Perbatasan. Ya, anak perbatasan ya. Anak perbatasan. Jadi kalau orang tua sendiri lahir di Langkas masuk ke Sumut dong Iya, berarti ya. Sumatera Utara. Tapi kalau orang tua
orang tua di sana. Bang. Orang tua di sana, keluarga besar kebanyakan di sana. Kalau sekolah itu udah di Aceh, karena kebetulan SMP nyebrang jalan udah Aceh. Oh, Ini gitu. bangunan sekolah SMP, jalanan itu sudah masuk Aceh. Oh. Jadi memang dari SMP, kemudian SMK itu di Aceh. Aceh. Gitu. Tamat SMK karena ada kesempatan untuk dapat beasiswa dan alhamdulillah ke Sumatera Barat kuliah Oh, di kuliahnya sana. di sana. Iya, 4 tahun dari Tepatnya 2013. Tepatnya di Padang dan Bukit Tinggi karena setengah semesternya itu di Padang, kemudian dilanjutkan ke Bukit Tinggi. 2 semesternya lagi itu diselesaikan di Padang. Jadi memang programnya itu. Itu beasiswa, nggak dapet nggak beasiswa? Nggak berapa kali tes? Iya, udah Jago. dapat. Mohon maaf pacaknya kami ini Bekojak. Iya. Kalau ada akademi koja Indonesia mungkin baru kami itu ada. dah, lulus dulu gitu. Langsung ya. Oke, kalau kelahiran sendiri kapan ini? Kelahiran 14 Mei 1995. Caca. Baru ulang tahun. Ya, ulang tahun beberapa bulan yang lalu. 95. Ku 89. Enggak. 86 enggak lagi. Kemudian jadi GM. Berarti umur sekarang 29. 29. Baru masuk 29. 29 tahun kita ngapain ya, Dik? Masih apa kita? Masih honor. Masih ngais. Sebenarnya ini adalah hotel kedua dengan posisi GM. Sebelumnya juga Oh, GM. sudah GM. Iya. Oke. Itu Satu tahun. sebelum di Wi Hotel di mana, Mbak? Di Bukit Tinggi, Di di Bukit salah Tinggi, satu ya? hotel bintang 3 yang ada di sana. Oke. Jadi di sana berkarir 2 tahun dengan posisi sebelum GM itu SMM namanya. Jadi Sales Marketing Manager, karena mungkin manajemen melihat bagaimana kita bisa Kerjanya ya. melakukan improvement, kemudian target dan lain sebagainya. Ya ada internal development, Oke. naik posisi 1 tahun, kemudian ada peluang lagi kemari ketemu sama Iya. sama Yadi, Iya, sama Maldi. Emang itulah jalannya biar Iya, ketemu. ada takdir kan ya. Nah, tapi kalau misal lulus kuliah umur 2013 selesai 2017. 2017 gitu Iya. ya. Apa ya? Hitung umur ada gua emang tuh? jadi matematika. Iya. Oke. Karena Enam, memang enam, tujuh. background Total pendidikan nine. juga perhotelan kebetulan. oke. Jadi SMK perhotelan 3 tahun, kemudian ya waktu itu ikut lomba-lomba, itulah jadi tiket ya untuk dapetin beasiswa pada waktu itu. Jadi S1-nya pun konsentrasinya tetap di perhotelan. Oh Jadi, gitu. Memang udah memang backgroundnya linear. di situ Iya, ya. memang backgroundnya perhotelan. ke Jadi perhotelan. pada saat lulus itu kemana dulu nih? Alhamdulillah Masuk ke hotel waktu itu tadi? sebenarnya sebelum masuk hotel kan wisuda di September nih. Jadi Ah. September, Oktober, November, Desember 3 bulan. Itu ya bisa dibilang freelance lah. Saya ikut event organizer juga, Oh, MC oke, sana oh ya. sini. Oh, Ya, MC oke. panggilan. Percaya. Wajar. Iya, MC ya, MC panggilan lah. Dari bibir itu sudah MC banget gitu. Sama-samanya nih lah bibirnya. Iya, bibirnya tahu. Langsung kelihatan ya. Iya, sudah kelihatan. Jadi ya karena sambil menunggu menunggu pekerjaan yang sesuai ya. Jadi ya sempat nge-MC, terus lama di radio juga. Bahkan dari kuliah pun saya di radio. Jadi Di dari radio. awal kuliah sampai selesai itu di radio. Ya apa nggak tahu. Kena ketawa. Saya kan pernah. Bahaya, Bi. Masa dengar ada saya dikenal Ligon ya sama GM kita ini. Bahaya, Bi. Takutnya bukan Ayo, itu maksudnya kayak Aja buat podcast dia. Oke, kan dulu. Ngomong-ngomong sebelum kita bahas lebih lanjut, apalagi tadi sudah sempat bahas masalah bibir. Iya. Yang namanya Bibir ya. Iya, bibir ya. Bibirnya nyingoknya. Bibir yang berhubungan dengan bibir pasti kita caknya harus basahi bibir. Oh, iya. Caknya dia nak lewat, kita panggil dulu. Cuit. Sedap banget. Dari mana, Dek? Dari Wi Hotel. Pegawai baru ya? Iya. Bajunya ini Bajunya CCTV. sponsor. Namanya Solihin ya. Itu. Ini dari nama mencerminkan pribadi yang soleh. Tapi ada sesuatu yang salah. Itu nama papanya. Wah, Masya Allah. Karena beda kataku. Berhubung bintang tamunya spesial, kita dapat makanan spesial pula.
Nanya nyicip deh. Standby dong handphonenya. Iya. Mana handphonenya? Udah beberapa kali nggak secicip. Iya, Mohon iya. dicicipin anggap di rumah sendiri. Iya, malah saya yang disuruh cicipin ya. Iya. Kebalik ya. Kebalik ya sama kita. Anggap rumah deh, weh. Lanjut kita Om Albi. Oke, sebelum lanjut, kami nak ngucapin terima kasih banyak untuk sponsor spesial dari Pojok, sponsor utama yaitu We Hotel. Yeay. Dan telah memberikan kontribusi sangat besar untuk mensponsori Pojok sehingga Pojok masih berjalan sampai sekarang dengan keadaan yang sangat enak, nikmat, Iya. kenyang gitu. Dapat dapat fasilitas. Dapat fasilitas. Sikap lagi Apa Albi. lagi? Dapat voucher menginap gitu ya. Kita prospek sama manajernya. Iya, aman ya. Yang ada dapat Gak dua dapat voucher adanya. gitu. Satu pasang nginep barang. Jangan hilap aja. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak untuk We Hotel yang sudah mensponsori Pojok dari Seramari TV. Jadi kalau kamu pengen staycation, nginep untuk apapun acara, apalagi mau Iya. selain nginep-nginep. Nak karaokean Oke. kamu, nak ada acara di sini bisa gak lah? Ngomongin karaoke, Ah. nah We Hotel kayaknya udah pasti udah pada tahu juga sih. Tapi Iya. ini diingetin terus, Diingetin lagi, terus ingetin ya. terus ya. Kalau We Hotel punya salah satu promo yang spektakuler, Wow. cetar membahana badai, Badai. Wow. cucok merokok codot. Wah, Cucok merocok. yang ada lah. Yang ada lah. Apa promo itu? Belum selesai. Gelegar ke seluruh alam jagat raya Nusantara dan Nusa Kambangan. Wah, ay, Nusa Kambangan. Sampai terdengar. Terdengar di situ. Saking begitu membahana Membahana. secara paripurna. Ah, Salah satu wow. promo terbaik yang dimiliki We Hotel adalah Happy Hour. Happy Hanya hour. 50.000. Oke. Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Nah, 50.000 di mana lagi? Gak ada, benar. hanya di Wi. Wi Hanya Hotel. di Wi Hotel 50.000 per Ah. jam. Bertanya gitu, berapa episode kita belum pernah nyanyi ya? Anunya harus karaoke itu kayaknya ya. Setuju tidak kira-kira? Setuju nih ya. Oke, sekali lagi beri tepuk tangan dong buat We Hotel. Sedap. Mang Yadi, lap dulu. Lagi dulu makan. Sampai Iya, ya. makan. Iya. Ini baru bener ya. Iya, baru bener ya. Benar-benar. Siap foto rumah aja. Oke, Mbak Wita, Iya. kita berbicara tadi. Jadi pada saat baru lulus itu freelance dulu ya. Freelance, jadi lama di radio juga jadi penyiar sekaligus marketing di salah satu radio yang ada di Bukit Tinggi dan Padang. Oke. Kemudian sempet ngajar juga di lembaga pelatihan ya. Oke. Jadi lembaga pelatihan khusus perhotelan, tapi nggak lama sih karena ya sambil menunggu dapat kerjaan pada waktu itu, namanya juga fresh graduate ya. Iya. Sambil ya bagaimana ngerasain ngelamar kerja berpanas-panasan, Ngerasain ikut ya. antrian kalau buka lowongan ikut antrian juga, itu ngelewatin sih. Jadi dan alhamdulillah tepat di Januari waktu itu di tanggal 1 dapatlah panggilan di salah satu hotel bintang 4 ya, bintang 4 yang ada di Banda Aceh, kota Banda Aceh. Oh, di Aceh Di Aceh dulu berarti ya. Dengan posisi sales eksekutif pada waktu itu di departemen marketing. Nah, pada saat itu saya merasa bahagia ya, bukan karena diterima kerja aja, tapi kembali ke jalan yang benar. Iya. Ya. Sesuai jurusan ya. Sesuai jurusan. Iya. Karena banyak teman-teman yang nggak sesuai jurusan. Ada yang benar. Jadi bengkel. travel, bener. Iya, Ada yang bengkel. ya di toko, ada yang Ah. hanya jadi administrasi. Ah. Jadi banyaklah yang beda-beda jurusan. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya menjadi salah satu yang berada di jalan yang benar. On track ya. Iya, on the track. Oke, lalu itu berapa dari tahun? Aceh? Dari Aceh kurang lebih 2 tahun ya, dari posisi sales eksekutif, kemudian ada peluang dapat panggilan juga di Batam. Oh, di Batam. Setelah Ya. 2 tahun tadi ya? Setelah 2 tahun kemudian dapat panggilan ke Batam, naik posisi. Jadi ya challenge diri untuk ya ini upgrade karir gitu. Naik jadi asisten sales manager pada waktu itu. Nah, situlah belajar kepemimpinan itu seperti apa, mental ya, karena selama ini 2 tahun ini kita di guide oleh atasan. Nah, sekarang kita jadi atasan pada waktu Kembali ya. itu. Jadi ya Berbalik. iya, jadi sempat
ya sempat ini juga, ya kaget juga, terus sempat kebingungan juga, ya gimana ya, takut juga, takut nggak bisa dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kurang lebih 1 tahun di sana, balik lagi ke Banda Aceh. Di hotel yang berbeda dengan naik posisi lagi jadi sales manager. Kalau sebelumnya kan asisten tuh, Ya, asisten, tapi memang pada waktu itu waktu di Batam itu untuk head of departmentnya, atasannya itu emang level asisten semuanya. Jadi walaupun asisten tapi saya udah istilahnya ya kepala departemen lah pada waktu itu. Terus pindah lagi ke Banda Aceh lagi di hotel yang berbeda. Kalau sebelumnya hotel bintang 4, nah ini hotel bintang 3 gitu, di posisi sales manager. Nah 1 tahun COVID waktu itu susah payah segala macem, mempelajari hal yang nggak pernah dipelajari karena 1 bulan 2 bulan awal COVID. Jadi semua event cancel, room cancel, yang awalnya karyawan itu 50-an orang jadi berapa coba? Jadi 2 atau 3 orang bisa? 8 orang. 8 orang. Dari 50 karyawan lebih, jadi sisanya hanya 8 orang dan salah satunya saya. Kalau ngomong sih kok 2 ya? Ingat hotel itu? Sampai cuma 2 karyawan lagi dia. Ada salah satu hotel juga Iya, yang jadi GM sama dampak. karyawan 1 aja. Oh, Dampak tapi dari berarti COVID. nggak terima tamu berarti? Terima, Ya, masih terima terima tapi nggak apa? banyak gitu. Oh gitu. Itu Iya. kan kayaknya orang mikir-mikir sih ya. Iya, mikir-mikir karena mereka takut ya. Oke, lanjut. Ya, jadi 1 tahun setelah kontrak selesai, selesai juga dan dapat tawaran lagi tapi agak jauh sedikit. Di Ternate, Maluku Utara. waduh. Tadi aku pikir ini cuma di Padang deh, di Padang kelika. Juga panjang perjalanan perjalanan hidup nih. Asik nambah asik kan cerita nih. Lanjut Pak Bita. Jadi dari ujung Sumatera hampir ke ujung timur. Jadi dari ujung barat hampir ke ujung timur karena dikit lagi ke Papua. Iya, dikit Gitu, lagi. dikit lagi ke Papua, ke Ternate kurang lebih 1 tahun. Di sana posisi sales marketing manager. Jadi dari sales manager sekarang pegang sales marketing manager. Ya di sana kita mempelajari yang pertama udah pasti culture, bagaimana budaya di sana, orang-orangnya, marketnya. Tentu berbeda dengan market-market yang ada di Sumatera. Nah, di situ bekal, dan karena memang satu owner punya cabang ke Sumatera Barat, di Sumatera Barat, dan akhirnya setelah 1 tahun di Ternate, Maluku Utara, saya dipindahkan ke Bukit Tinggi tadi. Kembali lagi ke Bukit Tinggi. Di hotel cabang bintang 3 juga. Nah, 1 tahun, ya mungkin karena manajemen melihat prestasi yang kita punya, akhirnya internal development naik posisi gitu. 1 tahun berkarir, dapat peluang di sini. Nah, di sini kayaknya agak lebih lama. Karena katanya udah minum air di sini. Sumatera ya. Iya. Kalau nggak minum air Linggau itu sudah tetap. Ngomong masalah air, Cak, mana kalau kita minum dulu? Minum dulu ya. dulu. Caknya aus kita Bin. Jadi ternyata agak di prank dikit kita tadi. Iya. Sebelum mulai acara, Iya. gimana? Iya, cuma Padang. Padang. Dan masuk di dalam. Haji perjalanan karir ini banyak. Panjang. Panjang. Si muda ya. Wow, pemirsa, air dari Wik Hotel memang beda. Yang tadinya kering, jadi sekarang agak-agak dingin. Boleh dimakan, boleh dimakan. Iya, boleh iya, dimakan. iya. Sambil Oke. ngobrol. Aduh. Ambil ngobrol. Nah, jadi kira-kira kurang lebih 7 tahunan lah. 7 tahun. 7 tahunan perjalanan karir sampai akhirnya mencapai puncak gitu. Pasti dalam hidup pun pasti ada lagi dong. Iya, pengen lagi. Goal Nah. setelah ini apa gitu. Iya, jadi alhamdulillah sempat masuk berita juga ya, media online, jadi salah satu GM termuda di Indonesia. Karena udah sejak 27 lah, 27 tahun, 28 kan baru 29. Itu udah jadi GM. Jadi salah satu GM termuda yang ada di Indonesia. Di Indonesia. Wow, boleh tepuk tangan nih. Keren, luar biasa. Oke, tapi aku penasaran deh. Apa sih kunci atau prinsip hidup juga boleh yang akhirnya membuat ada di posisi sekarang. Pasti kan tantangan banyak nih. Nah, kira-kira apa sih yang membuat aku harus maju terus?
Ya kalau prinsip sih sebenarnya banyak ya prinsip-prinsip baik yang bisa kita pegang untuk menjadi pegangan hidup ya. Oke. Tapi dari sekian banyak prinsip hidup saya pegang 2 sih. Yang pertama ya berani dan jujur. Karena jujur ini memang dibawa kemanapun. Apalagi kita karir perhotelan ya. Kayaknya memang hotel itu di Indonesia sangat banyak dan sangat luas. Padahal sebenarnya lingkupnya sangat kecil sekali. Kita masuk ke grup WA aja itu udah ketemu hotelier seluruh Indonesia di sana. Gitu. Jadi kalau kita nggak jujur, kita nggak berperilaku baik, tindakan kita nggak baik, itu gampang banget di blacklist. Oh ini calon karyawan ini nggak baik. Jadi kalau ada hotel yang mau nerima, gak usah kayak gitu. Jadi kalau kita bawa prinsip jujur, apalagi marketing itu godaannya sangat banyak, Om ya. Godaannya sangat banyak, ya maksudnya peluang-peluangnya itu sangat besar, tapi saya memilih untuk tidak melakukan. Nah dari situ jadi modal kita untuk harusnya ya orang percaya sama kita dan nggak perlu ragu dengan dengan apa yang kita punya. Terus ya yang kedua berani, karena kalau kita hanya jago kandang ya mungkin saya nggak sampai seperti sekarang. Itu loh di. Iya, karena apalagi cewek ya kan, dan alhamdulillah saya punya orang tua yang sangat mensupport kemanapun saya pergi. Mereka tuh selalu berpesan untuk yang penting jaga diri, ingat ibadah dan jangan bikin malu orang tua. Itu aja sih pesannya sampai sekarang. Oke. Sambil dimakan. Sambil Untuk saya dimakan. mulai nih kalau nggak ada nih. Boleh sambil dimakan. Oke. Halo. Pinjam dong Facebook. Pinjam dong Facebook gitu lagi. Maaf ya, kameramen ya. Permisi ya, Bang. Nah, pemirsa. Kameramennya kayaknya kita cukup ceritakan aja ya. Iya. Oke, bisa diceritain ini apa sih, Mbak Wita? Ya ini pisang crispy keju coklat. Oke. Nah ini bakwan spesialnya Wi Hotel yang luarnya crispy, dalamnya lunak. Iya benar. Wah, ada Dalamnya lunak. Yes. Aduh, tolong di shoot agak di zoom. Bagian bibir kalau Enak banget. Agak di zoom. Iya kan? Bener ya, real tasty ya. Iya. Crispy di luar, lembut di dalam. Nah, lanjut ngobrol, makan dulu. Tapi bener ya pemirsa, ini nggak ada bohong kan, tadi udah bilang harus jujur gitu kan. Ini asli enak sekali dan memang ada sesuatu yang spesial, yaitu pada saat kita makan itu seperti ada harmoni yang baru. Harmoni. Itu Saya agak surprise sih, Om Albin. Harmoni itu mahal ya kalimatnya. Kayaknya mahal sekali. Iya, kosa katanya ya. Kalau bahasa yang lain kan maknyus, Iya. harmoni itu kan mahal banget ya. enak nian sih. Bernada nih ya. Bernada Iya. ya. Mbak Wita, Iya. ini nanya lagi nih. Gak apa-apa pakai bahasa linggau lah. Baca pulang bahasa linggau, Mbak Wita. Sedikit. Sedikit. Kalau orang ngomong ngerti tapi ya. untuk ngomongnya nih masih belajar nih. Ini Mbak Wita. Mbak Wita kan udah Malang Buana nih, kerja di hotel terus sebagai GM ya. Itu pernah nggak sih mendapatkan karyawan yang tanda kutip agak nakal gitu loh? Iya kan? Biasanya kan kita kan manusianya sama-sama kepala hitam. Terkadang kan karyawannya sudah ada tahu celah. Ini sedikit bermain nakal. Pernah nggak sih ngalami? Belum lama saya habis memberhentikan. Jadi mungkin kalau orang berpikir oh ini GM-nya cewek nih. Iya benar. Lebih mudah diatur, lebih mudah untuk ya istilahnya dirangkul lah gitu kan. Ternyata enggak. Dan memang kalau dalam kepemimpinan saya ya tegas itu memang harus diterapkan. Tegas itu bukan berarti kita marah, tendang-tendang meja, lempar kursi, itu Bukan lebih pakai ke keras otot ya. Tapi tegas itu ya apabila kita berani
membuat keputusan dan berani bertanggung jawab dengan apa yang kita putuskan tadi. Jadi kalau saya bilang ini aturannya begini, karyawan harus jujur. Kalau tidak jujur, ketahuan sama saya, berarti dia nggak cocok jadi karyawan Ya, saya. Dia benar. tidak cocok jadi tim saya. Ah, Gitu. Jadi memang nggak butuh waktu lama. Hari ini ketahuan, besok udah nggak masuk kerja. Gitu. Jadi kalau dalam dunia hotel, ya hal begitu itu pasti kita temuin. Jadi cuman bagaimana kepemimpinan itu bisa ya, kalau kita bisa ambil keputusan dengan tegas dan melaksanakannya dengan tegas, ya harusnya itu akan jadi sebuah catatan untuk teman-teman yang lain. Iya, gitu. benar. Oke. Mm-mm. Nah, kalau berbicara masalah karyawan tadi karena udah, terus ada ini nggak sih cerita Mm-mm. yang masih diingat sampai sekarang yang berkesan gitu, tapi berkesannya bukan sesuatu yang bikin happy, tapi agak-agak serem-serem juga, Iya, serem-serem sedep gitu. Oh, Selama lebih ke di- horor kah atau gimana? Bukan, lebih karena dengan hubungan dengan Oh, oke. Karyawan gitu. rekan ya, mungkin Ah. bisa jadi dia jadi atasan waktu itu atau pada saat masih memulai karir gitu. Mm-mm. Ada nggak? Ya, saya kalau untuk pengalaman yang menyeramkan itu atau yang gimana tuh, ya alhamdulillah sih sejauh ini so far so good ya. Cuman mungkin pengalaman yang bikin mental saya jauh lebih kuat. Oke, apa itu? Nah, kalau mungkin anak sekarang kena SP1 sedih loh, Ya, segala iya. macam ya. Saya pernah merasakan itu. Nah, waktu itu ini mungkin ada pelajaran sedikit lah ya. Jadi waktu saya posisinya jadi sales eksekutif ya. Saya handle ya, biasa kalau sales itu kan handle tamu, handle event. Nah, pada waktu itu kebetulan saya handle event tamunya GM. Oh, Nah, tamunya GM saya. Konconya, konco Ya, dekatnya, teman akrabnya ya. Iya. Oke. Nah, deal pertama itu waktu itu event itu dilaksanakan jam 9 pagi. Oke. Jadi ya seperti biasa masuk kerja kita cek ruang meeting, semuanya rapi, screen proyektor semuanya udah terset up dengan Aman pokoknya lah ready semuanya ya, ada, ready ya. to meeting lah. Nah, ternyata ada pengunduran waktu tanpa diketahui. Oh itu. Gitu yang awalnya jam Jam 9 9. pagi ternyata dimulai setelah zuhur jam 1-an. Lumayan lama ya. Lumayan lama. Lumayan lama. Jadi kalau screen proyektor ini kan standby jadinya kan, mode Betul, standby. Jadi pas dia masuk ruangan, dia ngelihat screen itu tidak menyala, proyektor tidak menyala. Nah, karena dia temennya GM, Oke. dia telepon Langsung lah lah, GM-nya kan. ini gimana segala macam. Padahal sebenarnya tamu itu nggak komplain. Nah, tapi GM saya menganggap itu sebuah komplain. Oke. Nah, pada waktu itu dihubungin lah dos saya, direktur saya. Tanya, ini event siapa yang handle? Oh, ini si Wiwit nih, si Wita yang handle. Enggak, ini kenapa nggak ready? Ini tamu ini mau meeting nih belum ready segala macam. Dan akhirnya ya udah kita readyin, kita cek segala macam. Terus saya ditelepon sama atasan saya. Mit, itu event kamu yang pegang? Iya, Bu. Nah, itu Bapak marah itu karena belum siap segala macam. Dah akhirnya kita standby, meeting lah mereka. Dan ternyata nggak sampai di situ aja, Mang. Iya. Saya dipanggil, saya disodorin surat SP. Oh my God. Sebegitu tegasnya. Iya. Nah, di situ saya tuh ya kesel ya. Maksudnya kan ini bukan sepenuhnya salah saya nih gitu. Tapi pada waktu itu saya mempelajari aturan, ya tetaplah aturan. Jadi karena tamu komplain, terlepas dari komplainnya apa, ya udah saya dipaksa untuk menandatangani surat itu. Nah, di situ saya tanda tangan dengan nangis karena saya belum pernah kena SP. Oke. Kan Dari awal-awal ya. baru awal bekerja, Ah. nggak lama kerja di SP, shock Shock dong, terapi lah ya. kaget, Iya, benar. ya kan? Kaget kena SP. Tapi saya berusaha untuk menjelaskan apa yang terjadi pada waktu itu. Tapi dos saya bilang, Wit, udah kamu nggak usah perlu menjelaskan banyak, kamu tanda tangan aja. Katanya. Mungkin saat ini kamu menilai saya kejam Kejam, sama gitu kamu, ya. saya kesel sama kamu atau apapun, tapi yang jelas satu hal yang harus kamu tahu, saya nggak marah sama kamu, apalagi benci sama kamu, karena saya pernah jadi posisi kamu. Tapi berhubung ini instruksi GM, kamu tanda tangani saja. Nah, kelak suatu saat kamu akan tahu Ngerti lah. fungsinya apa ini SP, katanya. Nah, pada waktu itu, Mang, ya, saya belum tahu nih apa sih fungsi SP. Yang saya tahu adalah SP itu ya saya dikasih hukuman, justru malah membuat saya down. Jadi jujur waktu itu saya jadi nggak semangat karena belum pernah kena SP. Dan Mamang tahu apa yang terjadi. Saya mendapatkan hikmah itu. Waktu itu saya kena SP 2018 dan saya dapat di 2022. Jadi punya jeda waktu yang cukup lama. Dan pada saat apa saya mendapatkan hikmah itu? Pada saat waktu itu saya juga kena SP.
posisinya udah manajer, saya di SP Iya, sama iya. direktur saya. Oh. Tapi karena udah pernah kena, jadi saya udah nggak Bukan pengalaman down pertama lagi, ya. udah nggak sedih lagi. Tapi di situ disebut oleh direktur saya, Nit, kamu tanda tangani aja. Ini untuk menyelamatkan kamu dari pertanyaan manajemen. Karena kalau bahasa manajemen, apabila karyawan ada masalah dan sudah di SP, manajemen sudah tidak boleh mempertanyakan itu karena dianggap masalah sudah selesai. Iya. Ini kan hukuman final dalam bentuk tertulis. Nah di situ Bang saya baru dapat, oh ternyata SP ini untuk menyelamatkan Menyelamatkan. karyawan. Iya. Ternyata awalnya jadi ya pada waktu saya di SP tuh saya ya emosi, saya marah, saya sedih ya, saya sempat down juga, nggak semangat kerja. Tapi setelah saya dapat itu, oh ternyata SP itu untuk menyelamatkan karyawan. Jadi secara manajemen itu tidak boleh lagi mempertanyakan karyawan yang sudah di SP Di SP. karena sudah Karena dianggap dihukum, udah. Iya, karena sudah udah dihukum. kena hukuman gitu. Nah di situ, dan itu terjadi ketika saya melakukan SP ke tim saya. Iya. Tim saya juga sama, responnya Belajarnya seperti gitu saya ya? Iya, yang lama. belajar. Oke. Tapi di situ saya sampaikan, mungkin untuk saat ini kamu menganggap saya kejam sama kamu, saya kesel sama kamu, saya marah. Tapi satu hal yang kamu harus tahu, saya nggak pernah marah sama kamu, apalagi benci sama kamu. Justru saya SP kamu untuk menyelamatkan kamu dari pertanyaan manajemen. Nah, barulah mulai dari itu dia bersikap baik lagi. Gitu. Plot twistnya yang penyampai pertama itu dulu pernah juga. Iya. Ternyata. Iya, ternyata. Dan dengan kata-kata Iya, yang sama. Kopas. Jadi bahan pembelajaran ini ya. Pelajaran. Karena kalau kita nggak dapat hikmahnya tadi, ya mungkin sampai sekarang saya menganggap dulu saya ya SP saya karena nggak suka sama saya. Iya, betul. Gitu. Nah, benar. Karena mungkin kesel sama saya atau marah sama saya gitu, atau mungkin yang lebih dari itu ya benci sama saya Benci, nih, biar iya, di benar. SP nih. Kalau di SP kan lama-lama dia juga kerjanya nggak nyaman, ujung-ujungnya resign kan. Iya. Tapi ternyata ya hikmah yang bisa diambil ya atasan kita tuh sayang sama kita gitu. Itu banyak hikmahnya tuh. Jadi sama seperti Hmm. Tuhan ya. Oh, gitu kan. Kadang kita kan dikasih cobaan nih, tapi Iya. protes dulu. Kenapa sih Tuhan gitu kan? Iya, Iya. Kenapa itu benar. nggak sesuai yang diinginkan, ternyata Dibalik diselamatkan. itu ya. Kadang itu Kita keinginan diselamatkan. kita itu Nah, dipatahkan benar-benar. untuk menyelamatkan dan mendapatkan Iya. tepuk tangan dong. Dapat ilmu baru lagi Ya, nih. benar. Jadi memang pojok itu bukan cuma ketawa Iya. koja. Koja, ya. Bukan banyak ilmu-ilmu yang kita dapat ya di Tapi sini ya. mencari hikmah juga. Iya, mencari hikmah, mencari ilmu di sini ya. Para pencari hikmah. Iya. Oke, kita ke Facebook. Ini ada pertanyaan Oh, iya. netizen Netizen. dari Agustini Maniez. Tulisannya ada Maniez. Maniez. Agus ini manis. Alang ke manis. Alang ke manis. Jangan dicampur sari manis. Diabetes. Diabetes lagi. Iya. Oke, nak nanya Min, nak nginep di Wi Hotel dapat dak sarapan di sana terus berapa nian Min standar harga kamar Wi Hotel? Yeay. Pertanyaan yang bagus ya. Ya, sebenarnya ini paling pas dijawab oleh marketing saya. Oh, Tapi iya. karena marketing saya sangat sibuk hari ini, Hmm. jadi diwakilkan oleh saya. Oh, Iya. sibuk sekali ya kayaknya. Sangat sibuk Min, sekali. nanti dia lagi sibuk apa, Min? Dia ke koki, dia masak nasi goreng. Zaman 2 kali nggak ngomong nasi goreng. Tolong Putri orderkan ya. Iya, ngomong nasi goreng kan gitu. Nggak boleh cek itu. Duh. Langsung ya. Karena tadi cuma orderkan ya. Jumlahnya nggak disebut ya. Oke. Oke. Lanjut, Nah, Ini Mbak Wita. pertanyaannya berapa Kalau nak harga nginep- promo ya? ya, ini dulu sih ada 2 pertanyaan. Pertama, nak nginep di Wi Hotel dapat dak sarapan tuh mantap. Biasanya di hotel-hotel kan ada Iya. sarapan. Oh, ya. iya. Nah, tadi siapa namanya? Agustini Maniez. Agustini, salam kenal. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk menginap di Wi Hotel, kita lagi ada promo menginap spesial di bulan Agustus Nah. dengan 468.000. Wow, ini sudah dapat apa banyak tuh? Sudah dapat sarapan untuk berdua. Dan nggak hanya itu aja, kita punya promo yang spektakuler. Mau saya ulangin tadi tagline yang panjang? Boleh. Salah satu promo room yang cetar membahana badai, Badai. cocok moroko codok, Cocok. menggegar ke seluruh alam Jagat jagat raya. raya, Nusantara dan Nusa. Gambar. Masih hafal ya ujungnya. Oke. Kita apa ini? Ya itu ada itu. promo yang pertama promo goceng.
Goceng. Jadi promo goceng kalau ambil promo yang tadi, yang Oke. promo Pak Agus namanya, Oke. mulai dari 468.000 tambah goceng tambah 5.000 5.000. dapat gratis snack. Oh, Ada pilihannya, ada beberapa pilihan. Di mana lagi 5.000 dapat burger. Wah. Ada burger, ada bola-bola keriting, kriwil, dan banyak lagi snack-snack lainnya. Ini saya Hanya camilan nih. dengan Rp5.000. Atau kalau mau yang lebih kenyang lagi, apa tuh? tambah promo ceban. Jadi Ceban. promo ceban ini tambah 10.000 bisa dapat salah satunya rice bowl nasi dengan beraneka macam Topping. topping. Dan juga ada nasi goreng juga. Hanya tambah 10.000 di mana lagi? Kalau bukan di Willy Hotel. Makan nasi goreng ini. Kayaknya tidak baca dan hari ini nasi gorengnya. Oke, jadi dulu HP minjem. Kunci. Oke, jadi untuk bulan Agustus terutama ini banyak promosi ya. Iya. Itu promosi Pak Agus. Ada sesuatu yang spesial nggak? Kalau namanya Agus, aku dapat apa? Iya, Karena kemarin dia nanya. Oh iya, kalau promo Pak Agus yang ada unsur Agus, dan yang lahir di Bulan. 17 Agustus Oh, harus kasih 17. diskon 50%. Nah, kau ini nak Agus ini. Nginap dia. Iya, makanya saya sebut di pojok. Pojok ya. Oh. Nah, Saya di pojok. Saya siap. Ada nggak kawan 17 Agustus ya? Berasan dulu. KTP. Iya, berasan dulu Iya. kan. Nah, kalau Agus kamu. ini nginap sinian dia malam ini. Sekali lagi kami ulangin. Bagi kamu yang ada berhubungan dengan nama Agus, Agus. ataupun yang paling spesial adalah lahir di tanggal 17 Agustus, payung nginep di hotel karena kamu akan dapat potongan 50%. Hai. Berlaku selama Agustus. Jadi nggak hanya di 17 Agustus. Oh, saja. Sampai 31 Agustus. Lumayan ya dia nyari dah ya. Itu rubah nama kita. Suryagus. Atau ya di Agustini. Iya. Ya di Agus ini manies. Tahu ya, pengen ganti namanya pula ya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Nah, bener nih ya. Luar biasa ya pendengarnya ya. Iya. Alhamdulillah. Dari Amikanita Ita. Iya, baca. Nama itu. Kesulusan Anita Ita. Oke. Ada promo dak 17 Agustus ini Min di Wi Hotel. Nah, terus menak sewa untuk acara ulang tahun di resto, bayar makanan apa sewa juga tempatnya. Nah ini juga harusnya dijawab oleh marketing saya. Tapi Tapi karena sangat sibuk Sangat sekali. Dia lagi masak nasi goreng. jadi saya yang akan menjawab. Oke. Jadi kalau untuk spesial 17 Agustus, Mhm. nggak hanya 17 Agustus, seperti yang saya sebutkan tadi, promo berlaku Bulan. selama Agustus sampai selesai ya. Nah. Terutama yang punya unsur nama Agus dan lahir di 17 Agustus itu spesial diskonnya 50% untuk semua tipe kamar. Nah selain itu kita punya promo yang 468.000 sudah termasuk breakfast untuk berdua, atau kalau mau tambahan snack dan juga makan bisa ambil promo goceng tebus murah namanya, Iya. atau promo ceban. Jadi ada dua program Pilihan ya. tebus murahnya. Banyak promonya. Dan untuk yang pengen merayakan ulang tahun di Wi, boleh Iya. banget. Nah, kita punya dua tempat yang recommended. Apa Yang itu? pertama bisa di resto kita, tempatnya cozy banget, nyaman. Kalau bikin acara malam malah bisa free live music. Oh, ada Ya, promosi karena ini kita juga. live music setiap hari kecuali malam Senin. Oh, Jadi gitu. nanti kalau bikin acara mau nyanyi didampingi sama live music udah nggak payah panggil Iya yang lain benar, lagi. karena ada di sini ya. Iya. Nah untuk harga kita ya fleksibel ya, bisa mulai dari 80.000, 100.000 tergantung menu nanti. Oh, Jadi kita akan iya. kasih menu mulai dari harga 80.000 gitu. Kalau untuk tempat di restoran kita gratis. Gratis. Kecuali Oh, ambil iya. yang private. Jadi private itu misalnya dia ambil karaoke, jadi ada additional untuk tambahan room Ruang karaoke-nya karaoke-nya. aja. Oh. Jadi mau nyanyi secara private sama mungkin teman-teman kantor atau teman-teman sekolah bisa ambil ruangan karaoke. Iya. Dan untuk karaoke kita juga bervariasi untuk jumlah tamu yang mau karaoke. Jadi bisa mulai dari 5 orang sampai di 25 orang. Gitu. Jadi nanti tinggal pilih aja berapa orang. Iya, berapa banyak orangnya ya. Berapa banyak orangnya. Oke. Nah terus happy hour 50.000 itu buat berapa orang? Kalau ini untuk room yang small itu bisa 5 sampai 8 orang.
Banyak tuh. Semua 5 sampai 8. Yes, hanya 50.000 Iya, 50.000 per jam. Mulai dari jam 10 pagi sampai jam 5 sore. Sokongan Iya. kita. 7.500. Nggak sampai 10.000. Iya. 10.000 sama aja. Bawa dari rumah. Ayo deh, boleh lah. Ngiler Iya. nak nginep di sini. Kami aja enggak, kami datang namanya Agus. Tapi kan kami mau ada- pojok. Nah, Tolong. Iya. Dapat voucher. Kami tagih. Mana marketingnya? Jangan lupa kami tagih sudah ini. 2 voucher ya. Jadi lah yang paling kecil kan. Iya. Yang penting di mana nggak? Nginep di Nginep di hotel. hotel. Kan Sekali kita promo tuh. ada yang nggak ada kamar mandinya. Jangan. Ini musola kita beda. Soalnya yang penting Yang penting Iya, ada duduk. jadi Bisa ibadah- sholat ya. ibadah tetap lancar. Yang penting nginjek di hotel. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya. Tanya dong Min, Wi Hotel ini sudah menyebar luas ke wilayah mana saja di Indonesia? Oh, mungkin seperti chain ya. Oke. Nah, untuk saat ini Wi Hotel hanya ada di Lubuk Linggau Oke, hanya. saja. Mudah-mudahan ada kelapangan rezeki owner Amin. bisa buka cabang di berbagai daerah. Amin. Jadi untuk saat ini Wi Hotel hanya ada di Lubuk Linggau. Jadi kamu kalau bisa nggak nginep di hotel, jangan susah-susah, ke Linggau dulu. Nginep di hotel, sekalian ketemu Mang Yadi sama Mang Bin. Dan yang berada di Jakarta mungkin yang belum tahu Wi Hotel harus tahu kalau Wi Hotel ini tempatnya sangat strategis. Strategis, benar. Betul. Mau nonton bioskop dekat, Bisa, sebelah. mau Mau belanja berjajah, dekat, dekat. ya Depan kan? sebelah ada Iya. kan? Mau salam dekat. Bukan, salon tuh lah kan. Langganan. Biasa main ke salon. Mau Oke. happy nyanyi ada karaoke. Ada karaoke di sini Ah. sudah tersedia. Oh, ya Sam. Taruh di jam HP, tolong dibuka lagi. dimakan. Anggap belum ada. Oke. Nah, selagi kameramen yang punya handphonenya lagi ini buka sama mana? Ada rahasia kok. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan dari netizen. Tahyung BTS. Wah, Caca. Ini Oh, dia penggemar- orang Korea ya. penggemar berat pojok nih. Yung. Nah, ini dia nih. Fasilitas apa saja yang ada di Wi Hotel? Weh, apa yang nak ke Linggau kan? Ke Wi Hotel Tahyung. Ya, Fasilitas apa saja yang ada di Wi Hotel? halo tadi ini saya sangat terharu. Terharu. Iya. Terharu biru. Biru tersapu malu. Karena Bukan sangat tersinggung. jauh sekali ternyata penontonnya Pojok gitu. ya. Penggemarnya Mang Yadi sama Oh, Om Mang Alin Yadi. ya. Sampai sudah ke Korea. Sampai ke Korea. Iya. Jadi untuk Kak Taehyung, untuk fasilitas yang ada di Wi untuk saat ini kita udah pasti parkiran kita sangat aman dan cukup luas ya. Terus yang kedua kita punya restoran yang cozy, setiap malam kita punya live music, kecuali malam Senin aja. Terus kita juga punya karaoke dengan berbagai ukuran, mulai dari untuk kapasitas 5 orang sampai 25 orang, bahkan bisa lebih untuk yang ini. Gitu. Terus ya udah pasti kita punya 6 tipe kamar ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi untuk yang ayah ibu bawa anak satu, kita punya tipe kamar family room. Oh, gitu. Wah, jadi nggak payah tambah extra bed lagi. Cukup ambil tipe kamar family, udah bisa bersantai menginap bersama keluarga dan anak. Gitu. Jadi tunggu apa lagi Pak Ayu ke Wi Hotel nginep di sini. Hmm. Banyak kan fasilitas dan banyak kemudahan kalau nginep ke sini. Apalagi itu yang dari luar kota ya. Luar Iya, kota benar. gitu ya. Nah, untuk happy hour sendiri untuk promo Agustus atau Ini sampai Desember. Wah. Sampai Desember. Jadi promo ini dilahirkan oe-oe-nya Iya. itu di Januari. oh, agak tersinggung kan yang besar nih.
langsung bener di perut nggak? Ngerasa ini disinggung gitu kan? Ya, Dari jadi Januari ya. nangis pertamanya itu di Januari sampai di Desember. Jadi ini promo berlaku selama 1 tahun. Mudah-mudahan saya masih berbaik hati. Lanjut ya. Lanjut. Baik. Berarti kalau tiba-tiba mau jadi di mana nggak? Neng. Masih lihat ya. Lagi di hotel. Ternyata lagi menikmati. Iya. Tapi jangan pas jam gawe. Pecah uang lah. Aduh, jangan lupa kita sudah ini karaoke dulu. Maya Dik, Iya, lanjutkan. Nah, untuk kita kembali ke masalah ini dulu ya. Bukan di hotel dulu ya, maksudnya Mbak Wita Suwita SST yang sangat inspiratif. Nah, sejauh ini kita nggak usah bahas Lubulingga dulu deh. Tempat yang memberikan banyak sekali pelajaran untuk seorang Wita Suwita, terutama untuk upgrade diri lah ya. Iya, benar. Bisa diceritain. Kalau untuk pelajaran, kayaknya semua tempat memberikan pelajaran yang berbeda. Ya, masing-masing punya tempat yang berbeda. Kalau untuk yang pertama kali di Banda Aceh itu ya, saya baru pertama kali terjun bener-bener kerja di perhotelan ya setelah tamat kuliah. Jadi pelajaran tentu ya tentang hotel, tentang bagaimana menjadi seorang sales, job desk-nya seperti apa, itu awalnya di sana. Nah, ketika pindah ke Batam itu beda lagi ilmu yang didapat. Saya lebih belajar tentang analisa, bagaimana menguasai market. Karena selama ini kan kita kan dirangkul terus sama atasan kan, di guide gitu. Begitu pindah ke Batam, kita yang nge-guide tim. Kita harus bikin pemetaan, kita harus bisa lakukan analisa market, kemudian belajar soal manajemen revenue dan lain-lain, yang mana ilmu-ilmu itu nggak saya dapetin dulunya. Nah, balik lagi ke Banda Aceh di hotel yang berbeda, langsung COVID. Nah, di situ saya belajar yang namanya multitasking. Awalnya agak ribet dan kelabakan karena selama ini kita sales ya udah sales aja. Nah, begitu COVID, sales saya juga pegang resepsionis, saya juga pegang restoran juga, karena kebetulan di sini lobby depan itu restoran. Jadi ketika ada yang duduk, kita juga jadi waiter, kita juga bikin minuman juga. Jadi ada beberapa minuman yang saya bisa bikin. Gitu, karena dari situ belajar dipaksa. Terus e-commerce ya, untuk e-commerce juga saya belajarnya ya karena COVID. Jadi memang satu orang itu dipaksa ya karena keadaan untuk bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Nah, pindah ke Ternate, Maluku Utara, tentu pelajarannya berbeda lagi. Saya mempelajari culture orang di sana, karena selama ini kan ya karir saya hanya di Sumatera. Kurang sama lah ya. Kurang lebihnya sama. Jadi begitu pindah ke Ternate, Maluku Utara, orang-orangnya berbeda. Ngomong biasa kayak orang mau berantem. Itu lebih parah ya ternyata. Ya karena nada mereka kan memang tinggi gitu. Mana ini gitu-gitu kan bahasanya di sana. Ya, terus ya ada sebagian yang bagi saya sensitifnya itu berbeda gitu. Jadi ya kita mempelajari bagaimana orang di sana, budayanya seperti apa. Cuman sedikit banyaknya karena udah punya background sebelumnya, jadi kalau untuk market dan lain-lain penerapannya udah nggak terlalu sulit. Tinggal bagaimana kita ya bisa merangkul orang-orang di sana aja gitu. Baru setelah itu pindah ke Bukit Tinggi lebih nggak sulit lagi karena memang kuliahnya udah di sana. Kembali ke rumah lah istilahnya. Nah, baru kemari tinggal ya pengalaman yang kemarin-kemarin, bagaimana pengalaman memimpin, pengalaman dipimpin, kita istilahnya ya inilah kita campur lah ya, kita coba terapkan di tempat yang baru gitu. Wow, ini keren sekali nih. Ada ini tuh peribahasanya tuh, di mana bumi dipinjak, di situ langit dijunjung. Benar? Benar. Jadi kita tuh memang harus pandai-pandai adaptasi lingkungan ya. Harus cepat-cepat sase-sase. Jangan ngerasa kita tamu ngade-ngade. Tapi sama lo si goreng lagi. Mana sih nasi goreng? Setinggi apapun puncak karir, tapi merendah itu bukan sesuatu yang salah gitu ya. Justru merendah itu adalah membuat beberapa lebih besar. Betul. Seperti tagline saya. Oke, aduh tagline sepanjang tadi.
Kita muda, beda, dan Berbahaya. berbahaya. Kita nggak tahu ini berbahaya. Muda beda berbahaya. Ini berbahayanya Muda, beda, dan berbahaya. Dalam- ini ya, dalam dalam konteks positif positif ya. Iya, Nah. emang wajah saya terlihat tidak positif? Apakah auranya seperti Mang Yadi? Orang negatif ya. Wow, positif juga nih. Iya. Kalau Mang Yadi diem aja positif. Iya. Iya, iya, iya. Saya ngomong ya. Positif buncit. Oke, sama nih masih ada waktu. Ya ampun. Padahal masih banyak yang bisa. Oh kita iya ya, bahas. kirain tadi ya ampunnya tuh ya ampun kok masih ada. Kirain nggak selesai gitu. Oh enggak ya ternyata. Padahal masih banyak yang masih kita bahas gitu kan, tapi bukan bahas nasi goreng. Tapi waktu juga yang memisahkan gitu. Dasar nangis biasa baik. Tapi dari Mbak Wita nih, banyak sekali pembelajaran yang saya dapat hari ini. Serius loh. Yang adalah Yang Yang satu, kita tuh harus punya jiwa satu berani, satu jujur. Itu hebat banget. Benar. Serius. Ya, terkadang kita sudah kita jujur nih. Jadi orang jujur ya. Oke. Tapi kalau kita nggak punya keberanian itu percuma. Ya. Tapi kalau kita berani, tapi kita nggak jujur itu percuma juga. Jadi dua-duanya itu harus kita berjalan beriringan. Ini bijak. Sudah agak bijak, pasti sudah makan ini deh bakwan dan Bakwan. gimana. luar crispy, dalamnya lembut. Oke. Ini sebenarnya bakwan ini Hmm. menggambarkan kurang lebih seperti saya. Apa itu? Cover boleh sangat, hatinya sebenarnya sangat Lembut sekali. Ya. enggak juga sebenarnya. Tadi kalau Mbak Wita ngomong dalamnya lembut juga. Apa ya? Ya maksudnya kalau pas gigit di tengah lembut, tapi kalau Lembut. agak di pinggir sedikit sebenarnya masih keras Masih juga. keras. Masih crispy ya. Dia. Itulah karakter tadi Ah. kan, ada masa di mana posisi ini kita harus lunak, kita lunak, Yeah. harus keras seperti bakwan. Seperti filosofi bakwan yang dibangun. Luar biasa ya. Luar biasa sesuatu. Oke, Iya. ini terakhir deh. Iya. Harapan dari Mbak Wita selaku GM Wi Hotel untuk Wi Hotel ke depannya apa? Silahkan. Monggo. Ya, sangat banyak ya harapan tentu untuk Wing Hotel. Yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk owner Wing Hotel ya. Oh. Karena alhamdulillah selama saya di sini kurang lebih 8 bulan ya, Mang Yadi, Om Mang Alvin, owner itu sangat mensupport dan mendukung semua program yang saya buat ya, karena memang owner beliau tahu program-program kita saat ini ya untuk kemajuan hotel tentunya. Dan juga yang kedua saya berterima kasih kepada karyawan saya yang luar biasa. Yeay. Mereka bisa melewati karena saya orang baru ya, pasti beda kepemimpinan Iya, ya, benar. apalagi banyak karyawan-karyawan lama yang mereka mengalami proses transisi Betul. Ya. dari GM sebelumnya terus ketemu GM saya ya kan, yang orangnya agak clingy ya tapi agak sadis juga sebenarnya. Nah, mereka bisa melewati itu, mereka cepat beradaptasi, bisa mengikuti ritme maunya saya gimana, style kepemimpinan saya. Nah, ini hebat dan keren, dan yang lebih kerennya lagi mereka bisa memberikan dan mencapai target yang saya kasih. Wow. Nah, yang terakhir tentu ya support orang tua ya, orang tua, keluarga. Walaupun saya cewek, tapi orang tua tuh emang nggak pernah membatasi ya. Tentu 3 support ini yang membuat saya pribadi menjadi lebih kuat, lebih semangat lagi, dan apapun rintangan kita hadapi bersama. Yeay. Untuk di hotel yang lebih baik. Dan ada hot issue. Wah, apa tuh? Oh, apa itu? Isu. Dalam waktu dekat kita sih berharap tahun ini Wi Hotel opening rooftop di atas. Wow. Mudah-mudahan nanti program pojok kita bisa adain ya, Di setidaknya atas tahun ya? depan di atas ya Ih, setelah opening. Amin. Dengan begitu, dengan Wi Hotel yang berkembang, Wi Hotel maju, otomatis membuka peluang lapangan kerja yang lebih luas untuk putra dan putri Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Keren. Terima kasih nih
Mang Yadi, Om Albin ya, bisa dibilang 80% karyawan kita ini ya lokal. Lokal. Gitu. Jadi memang kita sangat mendukung program pemerintah Pemerintah. untuk mengurangi angka pengangguran yang ada di Kota Lubuk Linggau, Muratara, Musirawas gitu. Jadi kita mencoba memaksimalkan posisi-posisi tertentu untuk yang ada di Lubuk Linggau dan sekitarnya. Kecuali mungkin ada beberapa posisi yang memang kita nggak dapet di sini dan ternyata dia dari luar kota, baru kita Cuma pakai baru proses kita- memfilter remisi yes, dulu ya. gitu. Tapi tetap kita utamakan orang lokal dulu. Memberdayakan putra-putri daerah. Yes. Ya, mungkin karena niat-niat baik itu loh Iya, ya, yang hati yang akhirnya tulus ya. oh, Masya Allah. Oh. Sama Yadi. Niat yang baik dan Iya, hati yang tulus. Iya. Karena segala sesuatu yang bersumber dari hati akan sampai ke hati. Wah. Sudah makan dulu ya. Nasi goreng lagi. Bukan, pada sampai-sampai. Oh, nasi madu itu. Baiklah. Terima kasih sekali kepada Mbak Wita Mbak Wita. SST. Sama-sama, Om Albin. Bang Yadi. Iya, Mbak Wita. Seru ya? Seru ya. Nanti ada part keduanya Iya. ya. Part kedua ya. Iya. Kan pas part kedua nggak ada yang nonton, bosen. Ya dong. Ini lagi Enggak nih. dong. Bosan enggak kira-kira? Bosan enggak? Udah ya. Kita ngolok. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi Sama-sama. kepada Mbak Wita Swita di tengah kesibukan padatnya sebagai GM Hotel tapi meluangkan waktunya untuk hadir di Di Pojok. pojok. Semoga Mbak Wita selalu sehat Amin. dan karirnya semakin melesat Menjak. tajam gitu ya. Oke, baiklah. Pemirsa Pojok, demikianlah episode Pojok kali ini bersama saya Om Albin Saya Mang Yadi. dan bintang tamu spesial kita dan Mbak Wita. dan JM dari Wi Hotel. Sampai jumpa di episode Pojok berikutnya.